Afan Buya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang masuk ke dalam suatu organisasi keagamaan, tapi malah menjadi pembenci habaib dan ulama yang mendukung habaib? Bilangnya habaib itu nggak benar, palsu, kerjanya cuma dawir nyari uang, terus sesat. Terus malah mengatakan bahwa ziarah kubur itu nyembah kuburan. Kalau maulid bilangnya nyembah nabi. Ternyata di sosial medianya juga banyak konten-konten fitnah dan ujaran kebencian terhadap habaib. Kami seluruh anggota keluarga sudah berusaha untuk mengingatkan dan memberi paham, tapi menolak dan malah marah-marah juga menyalahkan kami. Dan sempat juga adik kami ingin dimasukkan ke suatu pondok yang dipimpin oleh habaib, tapi dilarang, bilangnya pondokannya agak benar soalnya dipimpin habib dan malah mau dimasukin ke pondok yang akidahnya agak benar. Bagaimana Buya solusi dan nasihatnya? Jika ingin berguru, itu sangat jelas. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu. Bahasanya ini nggak benar ini. Orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangan kan mencaci maki tokoh-tokoh. Mencaci maki orang biasa saja sudah nggak elok. Tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti. Sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki. Dan terus berkembang caci maki dan olok-olokan. Dari jawaban dari Buya Yahya ini ya. Dari jawabannya itu sedang menggiring opini bahwa orang-orang yang membahas nasab dari situ langsung dijustis oleh beliau Buya Yahya, dijustis langsung dituduh sebagai pembenci durian Nabi, pembenci cucu Nabi. Inilah yang sangat kita sayangkan. Sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang, orang seperti Buya Yahya ternyata masih belum move on, ternyata masih belum memahami, ternyata masih belum peka, belum melihat realita. Apakah beliau menuduh, menjustis, menganggap Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebagai pembenci? Tidak. Kiai Said justru menunjukkan dukungannya kepada orang yang membahas nasab para habab ini. Bahkan beliau dalam statement-statementnya memperkuat dengan orang-orang yang membahas nasab dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama besar yang dari Yaman. Itu sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa kalau kita dengar pernyataan Buya Yahya tadi itu kan ngelantur sekali. Dari awal kan sudah salah. Karena sudah salah akhirnya ke belakangnya ya terus ngelantur seperti itu. Nah, karena memang dari awal sudah menuduh, menganggap orang yang membahas nasab ini adalah orang-orang yang layak untuk disadarkan. Adalah orang-orang yang benci durian Nabi. Inilah begitu menunjukkan, begitu piciknya, begitu pendeknya pandangan Buya Yahya tentang orang-orang yang sedang membahas nasab para Ba'alawi ini. Ketika kita mencomoa tindakan buruk, ini justru dianjurkan. Yang kita benci adalah tindakan buruknya, bukan orangnya. Seharusnya yang perlu disadarkan itulah adalah Anda yang ternyata sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini belum memahami siapa orang-orang yang sedang membahas nasab para Habib-Habib Ba'alawi. Kalau seandainya Kiai Imad dan kawan-kawan orang yang membahas nasab Ba'alawi ini memang tujuannya untuk membenci Nabi, tidak ada para ulama tokoh-tokoh, dari para kiai-kiai, dari para cendekiawan, dari para akademisi, banyak sekali yang mendukung, yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa. Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya. Sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan. Karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang Anda mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan. Bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti. Itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustadz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir, dan sebagainya. Apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2. Dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang.
Itu namanya kita sudah hawa nafsu, gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian, yang rusak hati Anda, sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Dari jawaban dari Buya Yahya ini, ya, dari jawabannya itu sedang menggiring opini bahwa orang-orang yang membahas nasab, dari situ langsung dijustis oleh beliau Buya Yahya, dijustis langsung dituduh sebagai pembenci durian Nabi, pembenci cucu Nabi. Inilah yang sangat kita sayangkan. Sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang, orang seperti Buya Yahya ternyata masih belum move on, ternyata masih belum memahami, ternyata masih belum peka, belum melihat realita. Sebenarnya ada apa dengan pembahasan nasab ini? Sebenarnya ada apa tujuan orang-orang yang membahas nasab para habaib ini? Untuk apa? Kalau seandainya ya beliau Buya Yahya itu peka, mau melihat realita, orang-orang yang membahas nasab itu berada di jalur benar, apakah mereka itu memang sengaja membuat masyarakat resah, apa mereka itu sengaja membuat gaduh, membuat fitnah dan sebagainya? Kalau memang tujuannya seperti itu, seharusnya Buya Yahya harus melihat siapa orang yang sedang membahas nasab itu dan bagaimana tanggapan dengan para kiai-kiai menanggapi dengan adanya polemik nasab ini. Apakah mereka menolak semua? Apakah mereka mencemooh semua? Padahal faktanya yang terlihat banyak kiai-kiai seperti Kiai Said Akhil Siraj yang tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah mantan ketua PBNU, kiai yang kita kenal, kita anggap sebagai guru bangsa di negeri ini. Beliau adalah Kiai Said Akhil Siraj yang ilmunya itu begitu luas, seorang ulama yang alim. Tapi bagaimana pandangan beliau mengenai adanya pembahasan nasab ini? Apakah beliau menuduh, menjustis, menganggap Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebagai pembenci? Tidak. Kiai Said justru menunjukkan dukungannya kepada orang yang membahas nasab para habab ini. Bahkan beliau dalam statement-statementnya memperkuat dengan orang-orang yang membahas nasab dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama besar yang dari Yaman. Itu sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa memang para Ba'alawi ini bukanlah orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya kualitas. Jadi ini sebenarnya sudah menunjukkan isyarat kalau Ba'alawi ini juga ini sangat meragukan kalau seandainya dianggap sebagai cucu Nabi, sebagai durian Nabi. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya prestasi, orang yang tidak punya kualitas bisa dianggap sebagai cucu Nabi? Seandainya Buya Yahya melihat realitas semacam ini, tentu beliau tidak akan langsung menjudge, menuduh orang yang membahas nasab itu sebagai orang yang membenci, sehingga kata-katanya tidak ngelantur seperti itu. Kalau kita dengar pernyataan Buya Yahya tadi itu kan ngelantur sekali. Dari awal kan sudah salah, karena sudah salah akhirnya ke belakangnya ya terus ngelantur seperti itu. Nah, karena memang dari awal sudah menuduh, menganggap orang yang membahas nasab ini adalah orang-orang yang layak untuk disadarkan, adalah orang-orang yang benci durian Nabi. Inilah begitu menunjukkan, begitu piciknya, begitu pendeknya pandangan Buya Yahya tentang orang-orang yang sedang membahas nasab para Ba'alawi ini, para habib-habib ini. Entah mungkin karena Buya Yahya ini sudah terlanjur tertutupi, pemikiran beliau, tertutupi beliau itu dengan kefanatik butaannya kepada para Ba'alawi. Jadi apapun komentar yang negatif tentang Ba'alawi, seakan-akan mereka itu adalah orang yang salah. Ini kan salah besar. Setiap orang yang menuduh, menganggap Ba'alawi atau meragukan nasabnya itu dianggap membenci. Dan orang yang menganggap mereka itu mencemooh orang yang melakukan kesalahan itu, cemoohnya itu adalah dari perilakunya, dari kelakuannya, bukan dari dirinya sebagai seseorang yang dianggap habaib, yang dianggap cucu Nabi, bukan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh seorang Buya Yahya, bahwa orang yang membahas nasab atau orang yang saat ini ya bisa dikatakan dengan tanda petik mengolok-olok kaum Ba'alawi dengan apa tindakan-tindakan dawirnya, dengan tindakan-tindakan yang negatif.
Jadi yang diolok-olok itu tindakannya, bukan mengolok-olok orang secara datnya, ya, secara fisiknya. Yang diolok-olok itu tindakannya. Ketika kita mencomoa tindakan buruk, ini justru dianjurkan. Yang kita benci adalah tindakan buruknya, bukan orangnya. Jadi tolong dipahami ya oleh Buya Yahya, yang dibenci itu adalah perbuatannya, kelakuan-kelakuannya, sifat-sifatnya para Ba'alawi ini yang mengaku-ngaku masih ingin diakui. Ketika seseorang ya dia itu cucu Nabi atau bukan, Anda bisa meresapi. Kalau Anda ingin berbicara dengan rasa, dengan hati, wahai Buya Yahya, kalau Anda ingin berbicara dengan perasaan, dengan hati, cobalah rasakan. Ketika ada dari Ba'alawi, ya banyak, ya saya katakan ini banyak dari oknum Ba'alawi yang ingin diakui sebagai nasabnya, dan kemudian atau bisa dikatakan kebanyakan dari mereka itu tidak terima ketika nasabnya itu dibahas. Cobalah rasakan. Cobalah rasakan dengan hati nurani. Kira-kira orang semacam itu cuma dibahas nasabnya, cuma dianggap tidak sambung kepada baginda Nabi, kok sampai marah-marah seperti itu? Padahal orang yang membahas nasab mereka, yang meragukan nasab mereka, tujuannya adalah ingin memurnikan nama baginda Nabi. Coba Buya Yahya ini, resapi, coba Buya Yahya ini, tolong direnungkan. Tapi ketika dikritik tentang kesalahannya, ketika dikritik, ketika ditunjukkan, oh nasabmu ini meragukan, itu seharusnya berterima kasih. Karena akan membuat dirinya itu bisa berintrospeksi diri, bisa berbenah diri, melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan ini bisa dibandingkan dengan kelakuan Buya Yahya yang melihat fakta realitas semacam itu, justru tidak pernah mengkritik, tapi justru membela, mendukung mereka. Sebenarnya yang seharusnya, yang perlu disadarkan itulah adalah Anda yang ternyata sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini belum memahami orang-orang, siapa orang-orang yang sedang membahas nasab para Habib-Habib Ba'alawi. Untuk simpelnya saja, kalau seandainya orang-orang yang membahas nasab para Habib ini berada dalam jalur yang salah, berada di jalur yang sesat, masuk dalam kesalahan besar, lihatlah, pasti tidak akan ada tokoh yang membela mereka, tokoh-tokoh yang kita kenal keilmuannya. Apakah Anda tidak melihat itu? Apakah Anda buta dengan fakta itu? Lihatlah. Kalau seandainya Kiai Imad dan kawan-kawan orang yang membahas nasab Ba'alawi ini memang tujuannya untuk membenci Nabi, tidak ada para ulama, tokoh-tokoh, dari para kiai-kiai, dari para cendekiawan, dari para akademisi, banyak sekali yang mendukung, yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kenapa? Karena yang dilakukan itu sesuai dengan logika, yang dilakukan itu berdasarkan sesuai dengan hati nurani manusia. Ketika orang mengkritik orang yang mengatasnamakan baginda Nabi tapi akhlaknya rusak, itu sama saja mencemarkan nama baginda Nabi. Ketika orang yang mencemarkan nama baginda Nabi ini dikritik, ini sudah selayaknya, sudah wajar sekali. Karena apa? Karena ini bisa mencemarkan nama baginda Nabi, mencemarkan durian-durian Nabi yang asli. Ini yang perlu dipahami oleh Buya Yahya, sehingga Buya Yahya itu tersadar. Yang harus disadar, yang perlu disadarkan hari ini itu adalah Buya Yahya yang pikirannya belum move on, yang belum paham tentang orang yang membahas nasab para Habib ini.